Saya langsung mulai ya. Ups, harus pakai ini. Ini seperti biasa saya selalu menayangkan no stupid student but teacher fail to teach untuk pengingat saja supaya saya jangan keliru kalau sedang berdiskusi. Oh, Pak Gayu sudah hadir. Nah, lalu diskusi hari ini kita akan berbicara tentang ontologi, epistemologi, metodologi, dan aksiologi. Jadi, hari ini masih merupakan kelanjutan dari yang kemarin ya. Kemarin kita berbicara paradigma secara umum, apa itu Kuhn. Lalu sekarang kita akan berbicara tentang kelanjutan yang kemarin. Nah, ini rencana kita. Hari ini itu kuliah ke-12 ya. Hari ini kuliah ke-12 berarti ke-13 dan 14 nanti Ibu Bapak bisa ikut presentasi ya. Ini gimana sih kok di ke atas? Oke, kita taruh di kiri saja supaya jangan mengganggu. Oke. Nah, sana juga nggak apa-apa. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi tanggal 4 Juni sama 11 Juni kita masih punya 2 kali lagi. Nanti bergantian ya Pak Gayu, Pak Evan, dan Ibu Yos. Nah, saya mulai dengan 2 buku ini ya. Kenapa saya mulai dari 2 buku ini? Yang pertama buku ini Thomas Kuhn yang The Structure of Scientific Revolutions. Ini buku dia pertama kali yang dia buat tahun 62. Ini menarik sekali. Kenapa saya membahas ini? Itu karena sebelum buku ini keluar, sebelum bukunya Thomas Kuhn ini keluar, orang tidak membicarakan paradigma sebagaimana paradigma yang dibicarakan oleh Thomas Kuhn. Jadi yang dibicarakan itu paradigma, jadi paradigma itu sudah ada kata itu sudah ada zaman Yunani. Tapi itu artinya zaman sebelum Kuhn yang namanya paradigma itu artinya examples atau contoh atau model gitu ya. Jadi yang namanya paradigma itu seperti itu. Jadi belum ada. Masing-masing baru bercerita tentang masing-masing sendiri. Ketika lalu Thomas Kuhn membuat The Structures of Scientific Revolutions, dia mulai bercerita bahwa, nah ini menariknya, bahwa yang namanya paradigma itu, gitu ya, bukan sekedar paradigma itu tadi. Jadi dia berbicara tentang paradigma itu sebenarnya sebuah worldview gitu. Paradigma itu yang kemarin kita ceritakan harus lengkap sekali di dalamnya, gitu ya. Jadi di mana menurut Kuhn paradigma itu tidak sekedar hanya contoh, examples gitu, tetapi paradigma itu sudah merupakan sebuah worldview. Jadi bagaimana cara orang melihatnya. Dia bercerita tentang itu kan, tentang apa, ada normal science, lalu kemudian ada anomali. Anomali itu melahirkanlah sebuah sebuah paradigma baru, jadi structure of scientific revolution. Jadi ada revolusi dalam science gitu. Tapi ini ceritanya science ya, Ibu Bapak semua ya. Tapi kenapa saya mengambilnya tetap Kuhn begitu? Ini menarik. Padahal Kuhn sudah mengeluarkan buku juga, bukan dia yang bikin, karena dia meninggal tahun 1990 something gitu. Buku ini tahun 2022. Nah, lalu apa yang sebenarnya cari? Jadi dia masih mengembangkan dirinya terus-menerus. Cuma karena bukunya baru keluar tahun 2022, jadi bukunya itu belum banyak dikenal orang, satu, terus belum juga dijadikan reference, belum dijadikan rujukan oleh para pemikir-pemikir filsafat ilmu, begitu. Jadi, apa yang terjadi? Yang terjadi orang masih menggunakan Kuhn yang The Scientific Revolutions. Itu intinya. Nah, apa yang disebut oleh Kuhn di sana bahwa paradigma itu udah bukan cuma paradigma biasa, tapi paradigma itu sudah merupakan sebuah worldview yang lengkap, jadi sebuah ekosistem tentang keilmuan gitu. Kurang lebih. Apakah Kuhn mengatakan bahwa ada 3 paradigma? Tidak, sama sekali tidak. Dia tidak bercerita tentang adanya 3 paradigma. Dia hanya bercerita bahwa kalau mau ngomong paradigma, ya, you have to mention that paradigm is the description of paradigm is from ontology, epistemology, methodology, and axiology. Gitu. Itu intinya. Jadi dia cara melihat secara keseluruhan yang saling bersambung. Jadi ada ekosistemnya di sana. Nah lalu dalam rangka
dalam rangka orang membuatnya menjadi lebih jelas, nanti pelan-pelan saya jelaskan gitu ya. Tapi mari sekarang kita lihat dulu pokok utama perbedaan yang kun sebelumnya sama kun yang tengah-tengah yang sesudah 22. Karena kalau kita ngobrolin itu nanti katanya, oh belum baca buku kun yang sebelumnya yang terakhir ya gitu ya. Nah, padahal tahun 69 kun itu juga membuat sebuah postscript ya. Postscript itu sesudah dia bercerita karena orang banyak memakai paradigmanya terlalu luas, lalu akhirnya kun mau mencoba memperjelas istilahnya gitu. Dia memperjelasnya dengan, ini jarang sekali diambil orang juga, namanya disciplinary matrix gitu. Dunia ilmiah bersama-sama, jadi itulah yang jadi ada dua hal yang dia jelaskan postscript tahun 69, disciplinary matrix dan exemplars katanya. Apa contohnya? Exemplars itu pemecahan masalah yang diajarkan dan ditiru. Jadi ibarat, ini karena kita suka main bola ya Pak Gayuh ya. Jadi seluruh budaya bermain sepak bola itu dinamakan disciplinary matrix. Sedangkan contoh permainan ideal sepak bola, nendangnya gimana, ngegolinnya gimana, itu yang disebut exemplars. Nah, dua itu. Karena kenapa? Karena kun sadar sudah dia selama 62 sampai 69, selama 5-7 tahun, dia sadar bahwa kata paradigma itu, the word atau the diction of paradigma, itu terlalu gemuk, terlalu luas. Jadi, waduh, susah sekali katanya ya. Jadi, kun lalu pada postscriptnya seperti itu. Nah, sedangkan buku-buku terbaru itu banyak lagi tidak lagi suka menggunakan paradigma sebenarnya, tapi kita masih menggunakannya. Tetapi lalu paradigma itu dalam beberapa buku disebutnya worldview, disebutnya stance, ya, stance to standpoint, philosophical assumption, research positioning. Kalau enggak, yang paling saya sering gunakan adalah epistemic position. Itu ya. Karena kata paradigma pada buku postscriptnya dia tahun 69 itu disebutnya terlalu berat katanya. Gitu kurang lebih Ibu Bapak ya. Jadi saya akan tetap menggunakan paradigma karena kesepakatan yang ada sampai sekarang seperti itu. Dan siapa yang pertama kali menggunakan membuat paradigma 3, ya susah. Kalau dalam perjalanannya orang-orang itu dalam pendidikan pedagogis dipakai penelitian ternyata cocok kata kun gitu ya. Lalu mereka mencoba memisahkan agar mudah. Ada yang keluar dulu positif, lalu kemudian ada yang keluar interpretatif, lalu kemudian keluar berikutnya critical paradigm. Gitu. Jadi sampai sana. Dan sampai sekarang belum ada paradigm baru. Jadi kalau orang bilang zaman dulu udah ada paradigm, nggak ada, belum ada. Paradigm yang namanya kun itu yang baru keluar sekarang. Nah, apakah ada paradigma baru? Orang belum berani menyebut sebuah paradigma baru karena paradigma itu harus merupakan kesepakatan keseluruhan ilmuwan tentang filsafat ilmu. Sehingga yang ada sekarang paradigma yang digunakan itu tidak selalu kaku terhadap satu paradigma, tetapi paradigma itu boleh saja loncat-loncat gitu. Nah, tapi loncat-loncatnya pada tingkat epistemologi dan tingkat pendekatan, bukan pada tingkat ontologi, karena tingkat ontologinya sangat berbeda. Kita masuk. Ketika kun tahun 62 dia cerita tentang revolusi paradigm in science, the structure revolution in science. Nah, terakhir tulisan dia cerita tentang incommensurability, jadi ketidaksebandingan, nggak kesetaraan antar dunia ilmiah. Jadi sebenarnya paradigma juga, cuma dia lebih halus saja berceritanya. Lalu yang kedua, cara melihat ilmu. Kalau dulu ada the scientific revolution, pergantian paradigma. Lalu sekarang dia bilangnya bukan pergantian paradigma, perubahan kategori, bahasa, dan cara memahami dunia. Tahun 22, bukunya saya baca, itu ternyata dia bercerita makna, sudah masuk pada makna. Itu si kunnya sendiri. Sedangkan konsep kuncinya itu ada paradigm shift, perubahan paradigma. Nah, yang terakhir dalam tulisan dia cerita tentang taksonomi dan plurality of worlds. Jadi dia sudah berbicara tentang relation sebenarnya, relasi satu dengan yang lainnya. Sedangkan posisi ilmuwan, paradigma itu sudah merupakan bagian dari sebuah komunitas gitu, sampai semuanya mengakuinya. Kita baca Creswell, dia menggunakan 3 paradigm. Kita baca Guba dan Lincoln gitu. Kita baca Dansin juga menggunakan sama.
Nah, kalau menurut Kuhn yang terakhir bukunya Penghuni Dunia Konseptual Tertentu gitu. Jadi dia nggak mau menyebutnya komunitas paradigma, tapi penghuni dunia konseptual tertentu. Karakter buku yang pertama itu sangat mengguncang begitu, walaupun bacanya sekarang, tapi wah ini zaman itu dia udah mikir kayak gitu 62 ya. Kalau sekarang bukunya lebih reflektif, pendalaman dia dan klarifikasinya dia sesudah postscript dia bilang oke dah saya sekarang nggak mau kaku lagi gitu, saya mau agak encer gitu, agak lurus. Sehingga lalu kita lihat di sini Kuhn awal itu ilmu berubah karena revolusi paradigma. Kuhn akhir ilmu berubah karena cara manusia mengkategorikan dan memahami dunia ikut berubah. Jadi dia sudah lebih apa ya, mungkin udah tua kali. Jadi berubah. Itu kurang lebih supaya ibu bapak ada pandangan bahwa paradigm itu nggak cuma bukunya tahun 62, tahun 2022 juga dia masih. Dan ini jarang sekali dibahas orang buku ini. Saya masuk ke berikutnya. Oke. Nah, ini dia. Paradigma itu sebenarnya sangat dasar. Jadi kalau kita sebut paradigma yang dibuat 3 itu sebenarnya itu kayak kalau sekolah dasar punya landasan ada 3 ya gitu ya. Tapi itu terus dipakai gitu. Dan juga kepraktisan dan pedagogis untuk diajarkan jadi mudah. Saya mencoba menceritakannya lewat kisah 3 orang arsitek dan 3 cara pandang. Ada 3 orang arsitek. Nah, ini kebetulan nih ada Ibu Yos, ada Pak Gayu dan Pak Ivan. 3 orang arsitek diberi tugas merancang jembatan. Nah, yang satu bilang, kalau kita harus hitung tuh dengan formula matematik, wah macam-macam. Gitu. Jadi kalau nggak dihitung nggak bisa jadi jembatannya. Yang satu bilang, jangan gitu. Yuk kita berdialog dengan warga. Gimana rasanya kalau Anda punya jembatan, kalau nggak ada jembatan, gitu ya. Yang satunya lagi bilang, ntar dulu, kalau kita bikin siapa nih yang diuntungkan? Jadi ini sudah menggambarkan bahwa ada cara melihat yang berbeda dengan ekosistemnya masing-masing. Gitu. Jalan mana yang akan ditempuh? Ilmu bukan cuma soal menghitung, bukan soal menafsirkan, tapi juga soal keberpihakan katanya. Ada tiga paradigm. Tapi jangan lalu disebut karena ada 3 paradigm lalu 3 paradigm ini berbeda. Cara membuktikannya sama, hanya ontologinya saja yang berbeda. Mari kita lihat sama-sama. Pertama, paradigma positivistik. Fondasinya matematika. Jelas, karena hitungan, angka, numerik, kita harus masuknya ke matematik. Kita bahas sama-sama realitasnya. Realitas itu ontologinya ya, apa yang ada. Bagaimana sesuatu mengada. Objektif, dia harus objektif. Artinya, saya nggak boleh subjek, jadi saya melihatnya objeknya saya ukur. Betulan. Tunggal kebenarannya, karena begitu saya ngomong 2 ya 2, 3 ya 3, 4 ya 4. Dapat diukur. Itulah disebut objektif, tuh harus dapat diukur. Sebab dan akibat, dia harus ada. Kenapa dia lahir? Kalau dia sekarang ada, ini pasti ada sebab sebelumnya. Dan apa akibat berikutnya? Dan dia berjarak dengan manusia. Manusia tidak boleh ikut campur di sana. Jadi angka ya angka, saya berada di luar. Itu landasan realitasnya matematik. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana tujuannya? Tujuannya yaitu untuk mengontrol, melakukan prediksi, lalu kepastian. Makanya disebutnya ilmu pasti. Karena angkanya pas landasannya matematik. 1 tambah 2, 3. Kita nggak boleh lagi 1 tambah 2, 6. Nggak bisa, itu salah. Karena apa? Karena kesepakatannya begitulah. Alatnya ya sudah matematika, logika formal, eksperimen, dan ini yang paling sering digunakan dalam penelitian, statistik. Apa bedanya statistik dan matematik? Statistik ialah sebuah angka-angka matematik yang lalu bersumber dari data-data orang. Itu intinya sebenarnya, kurang lebih ya. Nah, kekuatannya akurasi dan keandalan ya. Kalau hitungan sudah pasti akurat. Contohnya misalkan begini, saya duduk di ruangan sama bapak ibu sekalian, kita duduk sama-sama, lalu yang satu bilang dingin, yang satu bilang nggak dingin, yang satu bilang susah sekali mengukurnya. Lalu kemudian kita membuat standar. Standar dingin itu range-nya dari sekian derajat sampai sekian derajat. Lalu kita ukurlah ruangan itu. Begitu kita ukur ruangan itu, ternyata ruangan itu di atas standar atau di bawah standar. Lalu kita bisa bilang,
Semua harus sepakat tentang ini. Itulah angka. Jadi tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, kelemahannya apa? Tentu ada kekuatan, ada kelemahan ya. Kelemahannya tentu mengabaikan segala sesuatu yang bisa difahami. Mengabaikan makna, nilai, konteks manusianya. Banyak semuanya yang tidak bisa diukur dengan angka. Itu landasan dasarnya angka. Jadi, paradigma positivistik, Mbak. Nah, tapi Ibu Bapak, jangan kaku juga. Awalnya begini, lalu dalam perkembangannya ada juga namanya post-positivistik. Berdasar angka, tapi saya tidak mengabaikan ada makna. Gitu. Tapi porsinya 75, 25, 70, 30. Landasannya tetap positivistik. Strukturalisme itu berangkat dari positivistik. Dalam perjalanannya, dia juga tidak. Lalu dia ada yang strukturalisme relasional, ada yang strukturalisme non-relasional gitu ya. Jadi tidak bisa kaku ya, Ibu Bapak ya. Ismenya nggak bisa kaku. Arsitektur, apa saja yang ada dalam arsitektur yang kita kenal sekarang, yaitu perhitungan struktur, efisiensi energi, manajemen proyek, itu semua dapat diukur. Perhitungan struktur, objektif, tunggal dapat diukur. Tujuannya kontrol, betul. Alatnya apa? Matematika, statistik. Akurasi keandalannya jelas karena numerik. Ya. Lalu kemudian kelemahannya, ya tentu kelemahannya dia banyak hal yang tidak bisa diukur dengan angka. Jadi positivistik menganggap jika tidak bisa diukur, dianggap tidak ada. Nah jangan salah, ketika dia bilang jika tidak bisa diukur, dianggap tidak ada, itu adalah cara melihat realitas ontologinya. Tapi ketika saya bilang kalau gitu ya, kalau gitu tujuannya, nah atau alatnya atau epistemologinya lain dong kalau gitu. Kalau segala sesuatu yang tidak bisa diukur, lalu nggak bisa jadi kebenaran. Epistemologinya itu, nah cara kita memperoleh kebenarannya itu pasti dengan angka. Nah, kalau tidak dengan angka, lalu jadi salah. Nah, ada perbedaan mendasar ketika orang mencampurkan. Orang suka sekali mencampurkan antara ontologi dengan epistemologi. Contoh sederhana. Kalau saya berbicara tentang fisika kuantum, gitu ya, saya berbicara tentang fisika kuantum berarti saya tidak boleh menyatakan bahwa fisika kuantum itu, gitu ya, kan fisika kuantum itu Fisik itu harus dibuktikan dengan angka. Lalu dibilang, enggak juga, fisika kuantum itu boleh dengan pemaknaan. Enggak bisa. Karena tidak pada apple to apple. Yang satu levelnya ontologi, yang satu levelnya epistemologi. Nanti akan kita cerita tentang itu. Baik. Lalu kita masuk pada interpretivistik. Interpretivistik itu sebuah ekosistem yang keluar karena bukan ketidakmampuan positivistik, tapi ada hal yang nggak bisa dibaca nih. Gimana ya kita menafsirkan sebuah kitab suci misalkan ya. Lalu pertama kali munculnya kan itu hermeneutik. Gimana ya caranya? Nah, muncullah. Kalau gitu itu mesti ditafsir gitu ya, nggak bisa pakai angka. Kalau nggak, gimana sayanya? Angka kan nggak bisa dikasih cinta kan nggak bisa dikasih nomor gitu. Jadi realitasnya majemuk intersubjek. Dibangun melalui bahasa dan makna. Makanya kenapa ilmunya Herme, kenapa bahasa, kenapa literatur, kenapa skriptur. Skriptur itu kitab-kitab suci. Itulah mulainya. Jadi bukannya dia melawan, bukannya dia meniadakan, tetapi dia melihat dari sisi lain. Oleh sebab itulah Kuhn berkata bahwa itulah paradigm gitu ya, ekosistemnya berbeda gitu. Nah, tujuannya pemahaman, interpretasi, dan hermeneutika. Kenapa? Karena segala sesuatu harus diinterpretasi. Awalnya dimulai dari Herme, menafsir. Lalu kemudian keluarlah fenomenologi dan lain sebagainya. Alatnya apa? Alatnya tentu ya bahasa, teks, simbol, narasi. Apakah ini kebenaran? Ya, kebenaran. Apakah epistemologi sama? Iya, epistemologi sama. Bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan harus jelas. Gitu. Ontologi beda dengan epistemologi. Oke, nanti kita akan masuk ke sana. Kekuatannya apa? Nah, katanya, ini masing-masing punya kekuatan dan kelemahan. Kedalaman makna, kaya akan konteks, membuka pemahaman manusiawi, kedalaman simbolisasi. Ini yang tidak bisa dilakukan
oleh angka. Bisa juga oleh angka dilakukan, cuma jauh sekali. Karena kesepakatan begitu saya ngomong angka, tentu saya harus objektif. Harusnya saya menjauhkan diri dari objeknya. Sedangkan bahasa, kita harus masuk ke dalamnya seakan-akan kita berada di dalam situ dan kita menjadi orang itu. Nah, kelemahannya berlawanan dengan yang tadi. Kelemahannya rentan subjektif, sangat rentan. Sampai kadang-kadang siapa namanya Husserl itu waduh sangat subjektif banget ya. Tidak general dan sulit diverifikasi, itu problem sebenarnya. Makanya ada cara-caranya yang namanya, kalau di positivistik itu validitas dan reliabilitas, di sini udah lain namanya, gitu ya. Di sini namanya berganti-ganti istilahnya, karena tidak bisa dilakukan hal yang sama. Pada arsitektur, studi makna ruang publik, analisis simbolik, gitu ya. Nah, ini problemnya. Positivistik jarang sekali yang drifting. Positivistik jarang sekali yang lalu meleset menjadi filsafat, meleset menjadi komunikasi visual, meleset menjadi apa ya? Selain komunikasi visual, dia juga bisa ikut psikologi gitu, atau meleset menjadi well-being misalkan. Itu banyak sekali. Positivistik tidak mungkin meleset karena dia by numbers, numerik. Kalau di sini karena dia sangat Bapak Ibu, sangat subjektif gitu ya. Lalu dia banyak meleset ya. Kenapa? Karena penafsiran, kadang-kadang orang bilang, enggak, saya nafsirnya gini. Nah, walaupun penafsiran kita berbeda-beda, tetapi kita harus membuatnya menjadi sebuah standar atau minimal mendekati kesamaannya. Karena kalau enggak, nanti orang ceritanya bisa beda-beda. Gitu Ibu Bapak, ada yang mau bertanya dulu nggak positivistik sama interpretivistik ini, dua ini? Kalau nggak ada, saya lanjut langsung ya. Atau mau tanya dulu, monggo, silahkan kita ngobrol-ngobrol. Monggo, kalau enggak, kita lanjut saja. Oke, nanti sambil ngobrol ya, berikutnya. Nah, satu lagi, paradigma yang namanya critical paradigm. Pondasi dasarnya kesadaran kritis, makanya tadi kritis kan, yang mau diuntungin siapa, ini siapa gitu, seperti itu. Nah, realitasnya itu syarat kuasa, ideologi, dominasi, ini standar-standar saja. Tujuannya apa? Tujuannya ini, ada perubahan sosial, emansipasi, keadilan, dan memang ilmu ini keluarnya dari ilmu sosial. Jadi semua yang tadi itu, interpretivistik, lalu kemudian positivistik, dan kritis, itu semua keluarnya dari ilmu sosial, kecuali positivistik. Positivistik lebih banyak pada angka kan, dari matematik. Alatnya gentrifikasi, bias gender, gitu ya Pak Ivan, greenwashing, AI, pendidikan misalkan ya. Sedangkan kekuatannya itu membongkar kuasa. Ini sering sekali dilakukan di sosial, tapi lalu kemudian ada lagi beberapa penulis baru seperti Bhaskar gitu yang masuk ke sini, tapi dia lalu critical realism jadinya ya. Nah, ini juga berkembang. Jadi positivistik tidak seperti itu terus, interpretivistik juga tidak seperti itu, lalu mulai lintas paradigm. Cuma yang tidak diperkenankan sebenarnya, kalau mau lintas paradigm, lintaslah pada bagian epistemologi, bukan pada bagian ontologi. Karena ontologinya pasti berbeda, gitu, sudah pasti. Yang satu melihat realitas angka, yang satu melihat realitas non-angka, itu bedanya. Gitu. Nah, kebanyakan kalau relasional dan lain sebagainya masuknya ke sini. Kelemahannya ini ya rentan ideologis, kurang praktis dan teknis karena terlalu ideologis. Jadi bias emansipasinya masih banyak sekali. Dan ini sulit diterima oleh dua arus utama tadi. Tapi dia ada. Karena apa? Karena dalam perkembangan kenyataan kehidupan dia muncul. Dalam arsitektur, nah contohnya apakah AI itu membebaskan kita atau menyingkirkan arsitek manusia? Gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu banyak. Jadi pengetahuan merupakan alat untuk membebaskan, katanya. Ya, Erich Fromm rasanya masuk sini. Gitu. 3, saya sudah menjelaskan pada Ibu Bapak 3 itu. Ibu Bapak nanti boleh memilih yang mana. Tapi milihnya dari situ ya, realitasnya apa gitu yang dipahami. Oke. Nah, sekarang saya masuk pada masing-masing paradigm yang menurut Kuhn ya. Atau mau ngobrol dulu?
kalau mau boleh. Atau lanjut saja? Gimana Pak Gayu? Lanjut Pak Ivan? aja. Lanjut, oke, Nah, baik. Jadi mencerna. selama ini saya tidak bercerita tentang apa itu epistemologi, apa itu ontologi, betul ya Bapak-Bapak ya? Saya hanya cerita tentang objek formal, objek material gitu ya. Kenapa saya nggak mau? Kalau saya cerita itu di awal, lalu nanti akan menjadi kesulitan karena menjadi seakan-akan luas gitu. Padahal kita harus semakin tajam. Kita nggak boleh meluaskan diri. Kenapa? Segala sesuatu penelitian dalam bidang arsitektur nantinya ujungnya harus bisa dipakai untuk mendesain. Kalau tidak bisa dipakai untuk mendesain, berarti kita tidak punya basic evidence untuk mendesainnya. Artinya kita drifting. Artinya kita perlahan-lahan kita tergelincir ke psikologi, perlahan-lahan kita bisa tergelincir ke apa ya namanya. Kemarin saya berbicara tentang biofilik. Nah, itu ternyata tergelincirnya gila banget. Jadi apa ya? Psikologi itu kan respon fisik, respon sosial, respon tubuh gitu, respon psikis, sorry. Nah, respon psikis itu dijadikan sebagai sesuatu yang bisa diukur, yang bisa sebagai sebuah konfigurasi ruang kan susah gitu. Jadi contoh sederhananya kita dalam ruangan ini semua gitu ya, kita dalam ruangan semua ini. Lalu kemudian ditanya, Pak Ivan kalau lagi Zoom ini gimana rasanya? Lah, itu kan Pak Ivan latar belakangnya beda, rasanya Pak Ivan beda. Itu kan lalu menunjuk pada orang per orang ya Pak Ivan ya. Dan nggak bisa disamakan. Pak Gayu gimana pendapatnya harus sama? Nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Oleh sebab itu psikologi lingkungan, lalu datanya banyak sekali, lalu mereka mencoba mencari yang kesamaannya. Lewat statistik. Udah pasti nggak bisa. Karena mereka ingin pasti. Nah, berbeda dengan ibu bapak melihat sebuah ruangan bundar, ya. Lalu Pak Ivan ditanya, Pak Ivan rasanya di ruangan bundar itu gimana? Gitu ya. Pak Ivan bilang, oh ya rasanya enak lah, lengkung-lengkung lah, gitu ya. Lalu Pak Ivan diajak lagi ke sebuah ruangan yang tajam-tajam, gimana sih? Menusuk buat saya. Nah, semua kita tanya satu persatu karena dua hal, karena konfigurasi ruangnya, lalu kita mendapatkan bantuan, perasaan kita dibantu oleh konfigurasi ruangnya. Itulah arsitektur. Jadi kalau yang satu itu ruangan hanya sebagai latar belakang, paduan suara. Kalau yang satunya lagi dia sebagai role singer-nya. Baik. Saya mulai dengan apa yang sedang terjadi dan apa masalah arsitekturnya. Saya langsung masuk ke arsitektur ya. Apa sih yang sedang terjadi dan apa masalah arsitekturnya? Itu kita sebut dengan ontologi. Apa yang sedang terjadi? Fenomenanya. Dan apa masalah arsitekturnya? Isunya. Seperti apa isunya? Objek formal dan objek material. Kalau Bapak Ibu belajar ini, artinya Bapak Ibu sudah dalam pertanyaan-pertanyaan yang hakikat ontologis. Gitu, Pak Gayu, Ibu Yos. Saya nggak ngajar ontologi apa, tapi saya lewat fenomena, isu, objek formal, objek material. Ibu Bapak sudah masuk ke dalam ontologi. Gitu ya. Jadi, apa itu levelnya? Levelnya ontologi ya. Isinya isu arsitektural itu apa? Fenomena, isu, objek formal, objek materialnya. Apa sih sebenarnya? Nah, gitu ya. Menentukan realitas dan problem yang dianggap penting dalam penelitian-penelitian arsitektur kita. Gitu, Ibu Bapak. Jadi yang kita pelajari, yang kita diskusikan sama-sama, itu jadi sebenarnya kita udah masuk pada level itu. Fenomena, misalkan, SLF, rumah sakit, masjid inklusif gender, anatomi rumah vernakular, nah, itulah fenomena, level fenomenanya. Dalam ontologi ada level fenomena. Lalu keterangannya apa? Kondisi nyata yang memunculkan kebutuhan dalam penelitian desain, itu operasional yang sebelah kanan. Kemudian isunya, kalau gitu isunya relativity spatial form atau SOTH, sequence orientation threshold dan hierarchy, struktur ruang spasial. Nah, ini isunya konflik privat. Nah, isu ini harus betul-betul sesuai dengan batas-batas arsitektur. Bukan perasaan, bukan rasa, bukan psike kita, bukan, tapi ruang dan pelingkupnya. Jadi isunya harus di sana. Dengan sendirinya itulah problem arsitektural yang ingin dijawab.
Yang paling mudah Ibu Bapak, kembalikanlah pada kalau saya ngedesain, apa yang bisa saya gunakan. Itulah basic evidence dalam arsitektur. Objek formal itu apa? Konfigurasi ruang, sudah pasti kan makna ruang, performansi spasial, relasi spasial. Jadi keterangannya objek formal itu menentukan dilihat sebagai apa? Or kita sebut aspek gitu ya. Kalau objek materialnya, ya jelas bendanya yang menentukan apa yang aspek apa yang akan kita teliti di situ. Di situnya itulah bendanya. Ibu Bapak sudah belajar fenomena isu objek formal, objek material. Dan sekarang saya sebut bahwa itulah namanya ontologi dalam arsitektur. Gitu ya, Ibu Bapak ya. Nah, lebih tajam lagi apa ontologi dalam arsitektur, kita harus menentukan batasnya gitu. Apakah kalau saya bertanya tentang fenomenologi perasaan saya itu, lalu kita sebut itu arsitektur? Nah, itu juga penentuan-penentuan batas arsitektur. Itu menjadi penting sekali. Sehingga pertanyaan mendasar, kita semua bisa menggunakan AI kan? Kita langsung bertanya pada AI kita, "Hai AI, apa bedanya penelitian filsafat dengan apa bedanya penelitian fenomenologi dalam filsafat dan apa bedanya penelitian fenomenologi dalam arsitektur?" Problemnya, tadi saya baru asistensi. Mahasiswa saya suruh buka AI di depan saya, kebuka AI kamu. Waktu saya lihat AI-nya, gitu ya, jawabannya, terus saya bilang, oh, Anda lupa rupanya gitu ya. Selama ini saya bisa tahu Anda bertanya apa saja pada AI Anda, karena ada beberapa prompt yang lalu kita bisa tahu, oh dia tanyanya ini, jadi dia kasihnya itu. Sehingga lalu AI dia menjawab bahwa fenomenologi filsafat dan fenomenologi arsitektur itu sama. Nah, kan balik lagi ke kita kan? Nggak bisa nih. Oke, saya bilang. Ini Pak sama Pak ini katanya. Bapak salah. Oke, saya bilang. Sekarang saya kasih tahu kamu. Saya interrupt ya. Saya kasih prompt. Saya interrupt semua AI-nya. Jadi mulai dari dikalibrasi 0. Sekarang kamu tanya yang sama. Pas ditanya, apa kok AI-nya bisa jadi beda ya? Nah, ya. Jadi kan kembali pada orang yang subjek berpikir. Kita tidak bisa menerima dari AI begitu saja. Karena kalau Pak Gayu cerita tentang A terus, yang akan keluar A terus. Kenapa? AI itu kayak dragon. You can teach your dragon to fly. Nah, AI itu begitu. Prinsip dasar AI, dia hanya ada pola-pola dasar, pola bahasa, lalu dia mencari pola bahasa. Tapi kan dia nggak bisa pola bahasa dia susun sendiri, dia tergantung dari Pak Ivan. Pak Ivan mau ngomong apa, dikasih pola bahasa yang itu. Kalau Pak Ivan nanyanya sembarangan, dia bilang, oh ini orang ini sukanya sembarangan, saya kasih yang dekat-dekat di situ terus. Gitu. Nah, itulah sebenarnya yang harus kita ajarkan pada orang pengguna AI. Ini karena kebetulan aja Bapak, Ibu Bapak, saya memang kebetulan ada 8 orang yang ngumpul tentang AI dan berbeda kita mempunyai berbeda disiplin. Lalu kita belajar tentang itu. Nah, itu problem kita, Pak. Jadi sekarang orang bisa berantem karena dia menggunakan AI, satunya menggunakan AI juga, lalu dua-duanya bilang, wah lain itu menurut AI saya begini. Ya gampang Pak, kuncinya satu Pak. Seluruh AI, kalau Bapak bilang kalibrasi, hilang semua percakapan sebelumnya. Gitu Pak. Jadi jangan lupa ya Pak ya, selalu melakukan kalibrasi kayak dulu, ingat ya Pak Gayu. Kita dulu pakai mesin gambar ya Pak Gayu ya. Ingat ya? Nah, mesin gambar kita tuh suka nggak siku-siku kan, Pak? Ya, penggarisnya suka nggak siku. Lalu kita kalibrasi kan, kita pakai segitiga. Kita kalibrasi. Nah, kayak gitu, Pak, kurang lebih. Gitu. Kekurangannya AI seperti itu. Dan cara berpikir AI itu kan dia diterangkan. Jadi bukan cara berpikir bahasanya, bahasa Inggris kan, bukan bahasa Indonesia. Itu problem kita sebenarnya. Oke, itu kita lewat saja. Tapi saya ingin cerita bahwa inilah yang kita sebut ontologi. Itu ya Pak. Inilah. Oh iya saya lupa, di dalam AI masing-masing itu ada counsel sebenarnya Pak. Setiap AI sudah membuat counsel di dalamnya. Counsel itu artinya dia sudah membuat tim penilai di dalamnya. Jadi AI bisa menilai dirinya sendiri. Tolong digunakan oleh Ibu Bapak. Nilailah AI Ibu Bapak dengan counselnya. Gitu. Jadi
Bapak bisa masuk ke setelan pertamanya lalu selalu cek pendapat saya gitu ya, itu bisa juga, tapi bisa juga di-interrupt per tahap bisa. Oke, Bapak-bapak. Sekarang saya masuk bagaimana sebuah realitas. Tadi realitas ya, realitas difahami, jadi ontologi. Sekarang gimana sih realitas itu dipahami dan kita anggap valid? Oke, mungkin kata-kata valid untuk positivistik ya. Tapi bagaimana realitas dipahami dan kita anggap bahwa realitas itu dapat dipertanggungjawabkan? Oke. Apa itu levelnya? Epistemologi. Apa saja level epistemologi? Positivistik, interpretif, kritis. Saya tidak menggunakan paradigma ya Pak ya, saya tidak menggunakan paradigma, tapi saya menggunakan posisi epistemologi. Boleh. Kun juga bercerita tentang boleh nggak jadi masalah gitu. Nah, di sana. Apakah epistemologi itu sebuah paradigm? Bukan. Epistemologi berdiri sendiri merupakan sebuah ilmu dalam filsafat. Tapi epistemologi di sini, istilah ini kita gunakan untuk bagaimana realitas dalam penelitian kita pahami, sehingga lalu dia dekat dengan paradigmnya. Gitu ya Pak? Oke ya Pak? Jadi jangan diartikan, oh epistemologi saya baca buku gini. Iya, itu epistemologi beda-beda. Jadi intinya seperti itu. Ada 3 paradigm yang kita cerita tadi kan ya Pak ya? Sebenarnya ya, keterangannya apa ya? Seperti ini. Jadi menentukan cara memvalidasi pengetahuan. Beda kan? Kalau kita bilang ekosistem worldview tadi mulai dari ontologi realitasnya apa, lalu kemudian epistemnya apa, lalu metodologinya apa, aksiologinya apa. Ada 4 Pak menurut pakar-pakar ilmu sesudah Kun kalau kita baca ilmu metodologi. Kurang lebih seperti ini barusan sudah saya jelaskan. Lalu saya akan masuk pada yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini Pak. Bagaimana relasi ruang, saya langsung masuk ke arsitektur Pak ya, dapat dibaca secara objektif dan terukur? Nah ini mulai masuk nih Pak. Kalau dalam buku-buku Guba, yang pertama kali Guba ya, sesudah itu terakhir Creswell, itu dia bercerita tentang metode cara metode. Nah, tapi di sana dia kadang-kadang loncat-loncat Pak. Jadi kalau Bapak baca semuanya itu loncat dan problem yang terbesar, keempat buku yang bagus itu yang menyebutkan paradigma 3 paradigma ini, itu semua buku social research Pak. Jadi tidak ada yang buku dari teknik, semua buku social research. Ya, jadi metodologi on research problem dan lain sebagainya. Itu dia. Nah, jadi kemarin saya udah cerita ya Pak ya, saya menambahkan pendekatan di antara epistemologi dan metodologi gitu ya. Ingat ya Pak ya. Nah, metodologi juga lain. Metodologi dalam paradigm ini sebuah cara, jadi lebih banyak ke arah metodenya. Kalau ilmu metodologi itu semuanya, kita cerita semuanya. Nah, jadi jangan bingung lagi ya. Sedangkan apa metodologi di dalam filsafat beda lagi. Oke. Saya masuk sekarang paradigma interpretif dulu ya Pak. Apa saja pendekatan yang ada dalam paradigma interpretif? Saya buka ya. Atmosfer, embodied, experience, sacredness. Ini intinya, membaca pengalaman tubuh dan suasana. Intinya dalam arsitektur. Apa saja? Nah, muncullah di sana Pak. Hermeneutism itu sendiri, itu merupakan sebuah isme. Tapi dia biasanya alat ya, pendekatan yang digunakan oleh paradigma interpretif gitu. Bolehkah paradigma positivistik menggunakan hermeneutik? Karena ontologinya berbeda, jadi agak aneh kalau positivistik menggunakan hermeneutik gitu. Tapi bolehkah positivistik menggunakan experiential atau semiotik simbolik? Boleh, diukur bisa. Gitu. Ada yang bisa, ada yang enggak Pak. Karena ontologinya berbeda. Jadi ontologi sangat menentukan kita berada di mana. Gitu. Kita melihat benda atau melihat realitas seperti apa. Nah ini Pak, hermeneutik, naratif, semiotik, experiential, cultural, existential. Di mana fenomenologi? Ini kita sebut paradigma interpretive phenomenological. Jadi hermeneutik pun, di dalam hermeneutik semuanya katanya disebutnya fenomenologi. Di mana strukturalisme? Gitu ya Pak ya. Kan orang bertanya, di mana strukturalisme? Strukturalisme dia bisa dilakukan di positivistik dan dia bisa dilakukan di interpretivistik. Gitu Pak.
Jadi ada perbedaan ketika Bapak membaca isme dalam filsafat, ada Bapak baca isme itu berbeda sekali dengan ketika dia digunakan sebagai alat bacanya secara objektif, sebagai sebuah pendekatan. Kenapa saya menambahkan pendekatan di antara epistem dan metode tengah-tengahnya? Agar kita lebih operasional, Pak, itu intinya. Gitu ya, Ibu Bapak ya. Oke. Saya lanjut. Yang sekarang. Ini menarik sekali, Ibu Bapak, sebenarnya jarang yang masuk ke sini. Saya sih suka masuk ke sini sebenarnya, secara ontologinya ya. Dia paradigmanya kritis, critical theory, isu arsitekturalnya, dominasi, eksklusi, sebenarnya itu. Tapi kalau kita mulai agak cair paradigm itu, kita bisa menggabungkannya gitu, Pak. Jadi intinya apa? Ontologinya sebenarnya kritik, tapi kritiknya kritik relasional yang struktur gitu. Kan beda. Itu yang sebenarnya yang banyak saya lakukan. Jadi saya tidak menggunakan pendekatan postkolonial, feminis, politikal, participatory, discourse, tapi saya menggunakannya banyak pada interpretif dan kadang-kadang saya menggunakannya pada pendekatan positivistik. Gitu. Kadang-kadang saya pakai space syntax, kadang-kadang saya juga pakai fenomenologi, kadang-kadang saya pakai struktur. Nah, kenapa? Karena memang pendekatan bisa mix, bisa ganti-ganti. Oke, sebentar, ini kenapa jadi keluar ini ya. Sekarang kita masuk pada pendekatan yang berikut ya. Bagaimana penelitian dilakukan? Kita sudah masuk pada epistem dan sudah masuk pada pendekatan. Sekarang gimana dilakukan? Sederhana, Pak, itu yang kita sebut metode. Gitu ya, Pak ya. Metode. Apa saja metode? Nah, ini metode ini umum, Pak. Hampir semua menggunakan ini. Apakah dia menggunakan ruang, sintak bahasa-bahasa ruang? Apakah dia menggunakan observasi spasial? Apakah dia menggunakan interview? Apakah dia menggunakan behavioral mapping, simulasi, atau comparative analysis, morphological analysis? Ini semua dalam arsitektur bisa dilakukan di positivistik, bisa dilakukan di interpretif, dan juga bisa dilakukan di kritis. Gitu. Arsitektur apalagi ngumpulin denah, ya kan, di mana-mana harus ngumpulin denah. Gitu. Itu bedanya dengan ilmu sosial. Sehingga lalu di sini interview, observasi, simulation semua ada di sini sama. Keterangannya juga ini, teknik pengumpulannya seperti apa, teknik penyimpulannya seperti apa, teknik analisisnya seperti apa. Jadi sebenarnya bagaimana penelitian dilakukan, tadi saya bilang, saya taruh di tengah-tengahnya pendekatan, karena metode itu cuma cerita tentang bagaimana memperoleh data, bagaimana menganalisis data, dan bagaimana menyimpulkan data. Oleh sebab itu kita butuh pendekatan di tengah. Saya lupa satu buku itu namanya Danforth apa gitu ya, siapa? Dia menggunakan dia menggunakan kata-kata assumption stance gitu ya. Boleh juga, itu namanya pendekatan. Dalam buku manajemen ada research untuk manajemen, ada juga bulatan lalu disebutnya approach katanya. Jadi dari epistemologi mau turun ke metode dia pakai approach. Baik, pertanyaan berikutnya, untuk apa dan bagi siapa arsitektur digunakan? Inilah yang kita sebut aksiologi. Selalu ada, Pak. Nah, ini murai, Pak. Bisa buat healing, bisa sustainability, bisa inclusivity, tapi lewat ruang. Jangan langsung masuk healing, kita bukan dokter. Jangan masuk sustainability, kita bukan environmentalist gitu. Jangan masuk inclusivity, kita bukan orang-orang sosial. Jangan masuk cultural continuity langsung, kita bukan orang-orang budaya. Tapi kita masuklah pada dwelling dan architectural integrity. Gitu. Kurang lebih ya aksiologinya. Jadi banyak isi arsitekturalnya apa gitu. Nah, kalau healing kita membuat environment yang bisa untuk healing. Kalau sustainability kita bilang arsitektur, ruang-ruang arsitektur yang bisa mendukung sustainability gitu. Di sini saya tulis jangan drift ya. Jangan drift. Ini kan ada nih Pak ya. Jangan drift menjadi psikologi. Kemarin tuh drift psikologi. Tapi boleh nggak kalau udah drift? Ya nggak apa-apa. Kalau udah drift ya udah tanggung. Angkanya lebih bagus, tapi penelitiannya jadi 2 kali. Gitu Pak. Kenapa? Ketika dia drift, artinya lalu kita harus kembalikan lagi ke basic evidence-nya. Bisakah dia dipakai untuk mendesain? Kalau dia tidak bisa dipakai untuk mendesain, artinya kita udah drift, udah masuk ke tempat lain. Nah, ini Pak yang paling sering dilakukan. Jadi, inclusivity misalkan ya,
Jangan drift menjadi aktivisme sama sosial murni. Kalau cultural tetap dikontrol struktur ruang budayanya, jangan kita langsung waduh cerita tentang social structure lah atau tentang apa ya namanya cultural DNA lah. Wah itu udah bukan bidang kita Pak, kita nggak belajar itu gitu Pak. Oke, sudah selesai sih sebenarnya kalau kita mau ngobrol. Ini saya cuma mencoba saya menulis buku. Nah, seluruh buku saya itu saya tulisnya bukan cuma satu sisi, Pak, tapi saya mulai dari ontologi, posisi epistemik, teori arsitektur, lalu operasional, sehingga dari ujung sampai ujung gitu saya tulis di bukunya itu. Ini lagi saya susun untuk menjadi satu buku besarnya. Saya beri contoh ya, Pak ya. Ibu Bapak boleh melakukannya juga. Pada ontologi saya menulis tentang batas arsitektur itu apa saja gitu ya. Lalu kemudian berarsitektur itu apa. Lalu saya cerita juga tentang dwelling biologi itu apa, objek formal. Pada posisi epistemik yang saya sebut dengan paradigma, saya menulis tentang Kafka. Ya ini sudah diterbitkan semua. Relational critical realism. Pada teori ada 3 teori yang saya tulis. Teori tentang konfigurasi ruang, itu saya sebut teori in architecture. Teori tentang pemaknaan kita saya sebut dengan teori about architecture, dan teori tentang bagaimana mendesain, teori of architecture saya sebut dengan titik berangkat proposisi desain. Itu semua ditulis. Demikian juga tentang operasional artikulasinya. Saya membuat klasifikasi 5 klasifikasi yang udah jelas, udah lebih tajam gitu. Saya bandingkan dengan siapa? Aristoteles. Aristoteles kan ada 4 kausa. Ini ada idea, objek formal, objek medium, objek material, ekspresi. Lalu pendekatannya SOTH yang kita pelajari sama-sama. Lalu bubble envelope, pre-bubble envelope, itu juga configurational approach. Dalam metodologi saya menuliskan tentang bagaimana relational metodologi configurational gitu ya. Dalam metode juga, lalu pada sisi evaluatif ujungnya sebenarnya apa sih sebenarnya fungsi bentuk makna, dan pada hierarki makna di sana saya mencoba mengklasifikasi makna dasar itu apa, makna tambahan itu apa. Sedangkan pada aksiologi ini baru saya tulis kemarin, driven spectrum dan bounded freedom. Jadi kalau Bapak nanti dalam penelitian Bapak bisa menyusun seperti ini, Ibu Bapak, gitu. Harus bisa menyusun seperti ini, gitu ya. Ini posisi-posisinya, lalu ini fungsinya. Tapi ini nggak perlu. Saya cuma memberikan contoh, jadi kita bisa pindah. Bayangkan saya menggunakan relational critical realism, walaupun yang lainnya semua tentang ruang-ruang. Gitu Pak. Jadi apa yang kita omongkan, kalau mencoba mengikuti, saya masih belajar juga, jadi saya mencoba mengikuti Kuhn, bahwa kalau Anda mau, Anda bikin dong tulisannya, gitu. Lalu tulisannya semua harus saling terkait. Itulah yang namanya ekosistem paradigm. Tapi saya tidak mengklaim bikin paradigm, nggak bisa bikin paradigm. Saya hanya membuat sebuah disciplinary matrix of paradigm. Kurang lebih begitu, Ibu Bapak. Kalau kita mau ngobrol, silahkan. Oh iya, jangan lupa kalau mau download semua buku-buku saya di sana sudah bebas ya. Sudah di-download, silahkan. Nanti akan saya tambahkan terus, belum saya tambahkan. Semua tulisan saya ada di sana. Cuma sekarang rasanya belum semua karena susah nyari yang di jurnal-jurnal, kan harus ditarik kan susah ya. Tapi jurnal yang tahun 20 sampai 26 sudah ada semua di sana. Tinggal di-download. Monggo, silahkan. Saya izin stop share. Ya. Oke, kurang lebih begitu. Sekarang tugas. Oh, ada Pak Dodi. Halo Pak Doa, apa kabar Pak Doa? Nah, nanti Ibu Bapak bertiga harus membuat berdasarkan isu Ibu Bapak ya. Jadi saya nanti mencoba membantu Ibu Bapak bagaimana Ibu Bapak kan harus nanti ikut sekarang apa namanya? Bidang kajian 1 ya. Betul ya, Pak ya? Nah, tulis saja udah semua. Nanti kita diskusikan sama-sama. Tapi dalam pointers ya, kalau dalam tulisan itunya Ibu Bapak tetap harus mengacu pada harus berdiskusi dengan para pendamping Ibu Bapak ya, jangan lupa ya, diskusi dengan pendampingnya. Cuma kan kalau ada 2 pendapat lebih bagus daripada 1 pendapat gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi selalu cari second opinion, third opinion, fourth opinion. Dan jangan lupa gunakan AI.
Tapi jangan lupa kalibrasi AI-nya ya, jangan lupa ya. Karena ibu bapak bisa berantem gara-gara tidak mengkalibrasi AI-nya. Makanya kami berdelapan itu selalu mengkalibrasi tiap saat. Yuk kalibrasi sama bareng dulu gitu ya. Jadi si mesin itu, machine learning itu dia learning sesuatu yang sama dulu gitu. Jangan learning sesuatu yang beda. Gitu ibu bapak. Nanti seperti biasa tinggal di-download saja. Kurang lebih. Monggo, Bu Yos mau nanya apa? Belum kayaknya Mas Gayu open mic dia. Duluan tadi open mic. Oh, iya. Pak Gayu, ya monggo Pak Gayu. Udah selesai nyupirnya Ya. kan? Oh, udah Oke. perlu. Izin Prof, kembali ke yang awal tadi bahwa Ya. tadi ada 3 ini ya, optimisme besar ya. Pandangan, Pak. Jadi positif, kemudian Ya, betul. interpretatif, sama kritis ini. Ya kita ikut Kun ya Pak ya. Kun bilang itu Ya, paradigm katanya gitu ya. Tapi ya, terakhir Kun bilang bahwa itu disiplin hermeneutics dan exemplar. Jadi boleh kita gunakan itu adalah sebuah worldview saja Pak. Worldview-nya ya betul. positivistik ya. Jadi worldview itu semuanya harus ada di sana. Jadi bukan satu-satu gitu ya. Iya. Oke. Berarti kan tidak kita pegang sebagai sebuah ini ya, sebuah katakan kayak positif itu kan karena dia terukur Ya. dengan angka. Ya. Kadang dia sebagai pembuktian, tapi kadang-kadang juga menjadi label kebenaran gitu loh ini ya. Oh, ini sudah terukur dan ini pas. Tapi kadang kalau kita melihat sebagai sebuah interpretatif, terlalu interpretatif, tapi nggak terukur juga nggak ketemu juga gitu. Ya. Jadi 3 area ini kan sebenarnya bisa bebas untuk kita pakai sebagai parameter untuk menulis kan itu Prof. Boleh Pak, boleh. Jadi makanya saya bilang kita nggak kaku ya Pak Gayu ya, nggak kaku ya. Betul. Tapi Ya. walaupun Bapak tidak kaku, Bapak harus lihat ontologinya dulu. Kalau ontologi, cara Bapak melihat realitas bahwa sesuatu itu bisa diukur, jangan Bapak lawankan dengan yang tidak bisa diukur. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Karena memang realitasnya yang diukur. Jadi kita nggak boleh ngotot bahwa itu kan ya enggak Pak, itu beda realitasnya gitu ya. Oh gitu, ya. Jadi ada Berarti tetap kesepakatan di pakai, sana Pak. ya, tetap pakai komunitas itu ya, kelompok komunitas. Ya, Jadi ketika kita positivisme, betul, ya persis, Pak, positivisme persis. lewat jalan itu gitu. Iya, nah memang udah tersendiri-sendiri Pak. Kalau kita mau ngomong tentang cuaca, ya kamu nggak boleh kalau cuaca kamu jangan pakai tafsiran, kamu pakai angka gitu Pak. Jadi everything on its place gitu ya Pak, mempunyai tempat masing-masing gitu. Iya. Itu sebenarnya kita kayak gitu. akhirnya kita memahami bahwa kita berada di kesepakatan komunitas-komunitas itu ya, tidak untuk saling mengcounter gitu loh. Ya, itulah kata Kun, itulah Kun yang bilang gitu Pak, betul sekali. Nah yang paling menarik sebenarnya gini Pak, kan ada levelnya sama Pak ya, masing-masing punya level onto, punya level epistem, punya level metode. Kadang-kadang pada level metode misalkan gini, tolong ya, gitu ya, buktikan itu, disuruh buktikan. Tapi Pak, ketika disuruh buktikannya, lalu dijawab, nggak bisa dong, saya kan realitasnya lain lah, ini kan beda gitu. Dua-duanya tetap punya pembuktian. Jadi Bapak berada di level, Bapak berada di paradigma positivistik harus ada pembuktiannya. Bapak berada di paradigma apapun harus ada pembuktiannya, epistemnya gitu. Jadi epistemnya harus ada. Kadang-kadang kita tidak mau Pak. Iya. Kita pengen menang. Pseudoscience ya Pak ya. Ya. Iya. Banyak sekali Pak. Kita tidak mau membuktikannya Pak. Lalu kita ngaclok gitu. Contoh nih Pak ya. Aku cerita tentang bagaimana ya Pak ya. Bagaimana sebuah law of attraction. Ya Pak ya. Bapak sering dengar kan law of attraction. Lalu dikaitkan dengan fisika kuantum. Nggak ada hubungannya Pak. Fisika kuantum itu hitungan betul-betul gitu ya. Dalam tingkat
analisis kuantum, bukan analisis kecil, Iya, analisis gede, nggak bisa. jadi Ah, aneh nanti ya. ya, itu Pak. Itu kita sebutnya false kategori. Jadi kategorinya yang keliru gitu. Iya, 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 iya. Kadang-kadang banyak sekali seperti itu, Pak. Banyak sekali. Iya, akhirnya kita terjerembab dalam cuplikan-cuplikan yang mungkin menyesatkan malahan gitu Persis, loh. persis sekali. Terutama AI, Pak. AI suka menyesatkan. Kalau kita nggak kalibrasi, itu ya, Pak ya. Ya, ya Pak Pur. Matur nuwun. Oke. Pokoknya Bapak udah ngerti lah maksudnya kun itu sebenarnya itu maksudnya gitu ya. Kita punya Jadi komunitas. memang kita harus memilih posisi kita ya. Yang Ya, pertama ketika kita mau melaksanakan penelitian. betul, betul. Posisinya di mana? Kalau Bapak cerita tentang mau mengukur luas luar, ya sudah Bapak pakai angka. Kalau Bapak mengukur luas luar pakai tafsiran ora iso, Pak, gitu. Buatan sakit, Pak. Ya, ya, ya. Berarti selama ini saya terjerembab dalam cuplikan-cuplikan. Iya, iya. Kadang-kadang itu, Pak. Kenapa? Karena cuplikan itu sangat manusiawi, Pak. Nah, itu parahnya itu. Makanya saya selalu menganjurkan beberapa murid saya kalau ingin menggunakan AI silahkan, tapi every time you calibrate your AI. Kalau you nggak calibrate your AI, you dapat garbage yang lu telan abis-abisan gitu. Itu masalah kita tuh itu, Pak. Jadi kita menelan habis-habisan. Nah, kalau kita yang paling mudah sebenarnya kalau kita jadikan dia asisten, Pak, jadi asisten kita. Bapak punya masalah, Bapak tanya ke AI-nya, lu ngomongnya yang bener lo ya, gitu ya. Lu gua kalibrasi, lu jangan ngomong berdasarkan yang gua minta ya, lu ngomong yang benernya ya, gitu. Nah, itu jadi asisten kita beneran, Pak. Cuma sejauh mana kita memutuskan gua bakal pakai apa enggak kan balik lagi ke kita ya, Pak ya. Iya. Gitu. Gitu Pak Gayu, matur nuwun. Monggo Pak Ivan. Lagi asik Pak Ivan nih. Baca dulu yang minggu lalu sama minggu ini. Nggak apa-apa Pak. Minggu Yang depan mana? Nah, Pak Ivan, Ibu Yos sama Pak Gayu presentasi. Nah nanti kita diskusi sama-sama. Saya juga nggak pinter-pinter amat Pak. Nanti kita diskusi sama-sama. Kalau perlu kita buka AI sama-sama ya Pak ya. Supaya nanti ketemunya sama gitu ya. Itu penting. Karena sudah sekarang tuh seakan-akan orang udah baca AI, udah lihat AI lalu ngerasa, wah, gue udah baca buku nih, gitu ya. Makanya saya sarankan baca kunnya Pak, jangan AI apa kun dari AI Pak, jangan Pak. Cuma yang terakhir belum ada dia Pak. Sudah ada sedikit sih paling. 2000 yang kemarin Pak Pur itu share udah ada. Tapi saya cuman kemarin kayaknya belum sampai atau gimana ya, saya agak karena ini udah pesan sih nanti bisa bagi-bagi sama teman-teman PDF-nya. Mangga. Tapi boleh gitu ya. Nyambung dulu nggak Prof yang tadi ya. Mas Gayu ya. Intinya kan tadi memang kita menempatkan dulu kita posisinya di mana, apa yang mau kita teliti sama apa manfaatnya dulu. Ya. Kemudian tuh saya tuh tergelitik ya, memang ketika saya baca jurnal-jurnal yang arsitektur, memang banyak yang isinya nggak arsitektural gitu. Ada yang lebih ke sosial, betul. Ada yang ya gitu. Jadi di situ jadi saya juga suka jadi ragu gitu. Ini gimana ya? Atau ya udahlah abaikan gitu. Intinya lebih ke kuantitatif yang bagaimana kita hitung dulu, bisa dihitung. Ya, gitu jadi kita makanya saya menulis buku tentang, saya udah kirim ya, batas arsitektur itu ontologi dasar. Apa yang disebut arsitektur itu persepsi saya ya Bu ya, itu point of view saya. Tapi udah saya ujikan ke beberapa gitu. Jadi saya nggak pernah itu nggak saya ujikan ke teman saya yang di mana, yang di Amerika di filsafat. Lalu saya ujikan juga pada material science, teman saya sipil, ada kami berdelapan tuh beda-beda. Sama yang teknik industri juga, ayo kita cek masing-masing apa gitu ya. Kita keluarkan ontologi kita akhirnya oke, setuju itu ya gitu. Kurang lebih begitu. Oke. Gitu Bu. Jadi itu apa kata Prof itu harus balik lagi ke filsafat memang ya, ke ilmu awalnya dulu. Setelah sekian lama di lapangan
Ngitungnya bukan Sebenarnya bukan sudah bukan kita jadi loncat-loncat belajar banget. filsafat, Bu, bukan, tapi kita Ya. belajar cara berpikir filsafat gitu ya, Bu ya. Oh, oke Makanya saya siap. nggak mau ngomong ontologi sejak awal, tapi sekarang karena udah di ujung, saya jelaskan sekarang semuanya itu sudah kita pelajari gitu ya, Pak ya. Siap. Gitu. Sip. Mangga tuh kalau sudah cukup mah, sudah jam 19.33. Cukup Pak Ivan? Cukup. Ya, nuhun pisan. Ini Ya. Bu Indri, nuhun. Bu Indri udah hadir sama ini satu, ini siapa nih? Oi, Edi. Halo. Nih Bu Indri ini Bu Indri nih kemarin sibuk banget soal KAB. Mestinya ikut ngajar juga, tapi karena terlalu sibuk KAB sudah. Belum sanggup. Udah sanggup dia. Cuman dia kemarin harus ngurus itu KAB, ada akreditasi internasional. KAB. Betul. Korea ya. Korea betul. Korewa Pak, Korewa. Iya betul Pak. Baik ya Bapak Ibu, kalau udah cukup. Siap. Terima kasih banyak. Nanti Ya. kita atur nuhun pisan. Atur. Minggu depan tetap ada kuliah ya. Oke. Ya. Sami-sami. Mangga. Terima kasih. Iya, semuanya.